Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، kita sampai kepada hadis yang ke-55 dari kitab ini yang disebutkan an Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ala akhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allahi la abarrah ala akhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawadin mustakbir tafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Haritsah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu wa ardhah, yang mana ibu beliau namanya Ummu Kulthum binti Jarwal bin Malik al-Khuzai, dan ibu beliau ini juga pernah dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan lahir dari perkawinan tersebut Ubaidillah bin Umar, sehingga Ubaidillah bin Umar dengan beliau Haritsah bin Wahab ini saudara satu ibu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan secara mengerucut tentang sifat manusia yang mana sifat ini menjadi tanda kalau orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang baik, dan juga sebaliknya, wal'iyadzubillah, sifat daripada orang-orang yang nantinya akan menjadi bagian dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang, ala akhbirukum, ini kalimat dalam bahasa Arab kalau diawali dengan ala, ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian. Jadi Nabi terkadang kalau bicara tuh dia tahu bagaimana agar orang sekitarnya langsung melimpahkan perhatian pada beliau. Dia dari dengan kalimat ala akhbirukum. Kalau bahasa kita mau nggak? Mana kasih? Mau nggak? Mau. Orang kalau bilang mau nggak pasti mau. Jarang kalau mau nggak mau, jarang. Biasanya mau pasti. Nabi
Nabi bilang, ala ukhbirukum, mau gak kalau saya kabarkan, beritahu pada kalian bi ahli jannah, orang-orang yang kebanyakan menjadi penduduk surga Allah. Mau nggak ini ada tanda khusus saya bisa kasih tahu kalian tentang kebanyakan penduduk surga itu kayak bagaimana? Ya. Dalam hadis ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Cuma periwayat gak menyebutkan jawaban para sahabat. Ya. Mau nggak saya kasih kabar tentang penduduk surga? Kebanyakan orang yang masuk surga. Sahabat periwayat hadis ini nggak meriwayatkan jawaban sahabat. Tapi jawaban yang paling dekat ya pasti iya. Iya. Maka Nabi bilang mereka adalah kullu dha'ifin mutadha'if. Bisa juga dibaca kullu dha'ifin mutadha'af. Boleh dibaca dengan kasrah, boleh dibaca dengan fathah. Nanti kita bahas. Yang pertama sifatnya dia tuh dhaif, orang yang lemah. Lemah dari sisi apa? Dari segala sisi. Pokoknya dia masuk, dia punya sifatnya tuh lemah. Nah, baik lemah karena tawadhu'nya dia. Orang melihat orang lemah, padahal orang yang macam dia tawadhu, merendahkan diri. Ya. Bisa juga lemah, memang lahirnya lemah. Mungkin dia miskin, bisa jadi lemah juga. Ya. Sehingga kalimat lemah ini dhaif itu dengan banyak sekali arti. Atau dia sebagai orang-orang yang biasa aja, nggak dianggap oleh masyarakat. Dalam hadis yang lain Nabi bilang robba ash'ath aghbar matrud 'ala al-bab law aqsam 'ala Allah la abarrah. Banyak orang tuh yang lusuh, gambaran zahirnya lusuh, ya, kotor. Kalau berkumpul sama orang nggak ada yang nggak nyaman dengan dia. Matrud al-bab, ya, suruh jauhan bersama orang. Boleh nggak? Ya boleh, tapi duduk di sana jauh di luar. Nabi bilang orang banyak yang semacam ini nih, kalau dia kasih sumpah, Allah kasih sumpah. Kalau dia udah berucap, Allah nggak bakal tolak ucapannya. Apa kata kuncinya? Lemah, nggak dianggap sama orang. Nah, kullu dhaif. Setiap yang terlihat lemah, jangan kita pikir itu lemah beneran. Kita lihat dia lemah, tapi di belakang dia punya penjaga yang begitu kuat. Nah, makanya para orang-orang salihin begitu terkadang orang melihatnya lemah, itu nggak punya
bodyguard, nggak punya atau orang-orang yang apa namanya, yang membela dia. Apa-apa jalannya sendiri sudah, nggak pernah ngajak-ngajak orang buat bantuin dia. Sendiri aja. Cuma ketika berhadapan gitu, itu Allah yang berikan orang-orang yang frontal terhadap orang-orang tersebut. Allah berikan di hatinya ar-rahab, rasa takut yang besar gitu. Rasulullah dengan jumlah pengikut di awal-awal, berapa sih jumlah pengikut Rasulullah di awal? Sedikit ya. Tapi kalau sudah perang ya, atau sudah Nabi Muhammad mengucap, itu orang takut semua, walaupun musuhnya. Itu banyak orang-orang yang akan keluar perang Badar tuh. Dia pernah ketika Nabi di Mekah, Nabi pernah bilang, kata Nabi, kamu bakal terbunuh nanti. Itu pada takut. Ada satu pembesar Mekah nggak mau keluar, saya lupa namanya, nggak mau keluar, nggak mau ikut perang Badar. Ngumpet. Pada akhirnya dibawain sama orang-orang teman-temannya nih yang memang juga orang-orang yang udah apa ya, memang nasibnya sial. Dibawain apa? Dibawain baju perempuan ya. Gak usah ikut, gak apa-apa, sini kita pakai ini baju, kita mau lihat kita pakai baju perempuan, terus gak usah ikut sini. Kenapa? Dia yakin banget dengan ucapannya Rasulullah, padahal Nabi dia perangin, tapi dia yakin. Kenapa? Allah selipkan rasa takut kepada orang-orang tersebut. Kullu dhaif mutadhaif, kullu dhaifin mutadhaif. Kita baca pertama dengan kasrah ya. Apa artinya dengan kasrah ya. Seperti lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Artinya mutadhaif adalah orang yang melemahkan dirinya, merendahkan dirinya, orang yang tawadhu, yang benar-benar merasakan bagaimana kehadiran Allah di hadapan dia. Ada di antara para sholihin tuh sampai tua duduknya itu kayak orang duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk gitu. Orang-orang sekitarnya bilang, ya Syekh, kamu sudah tua. Kenapa kamu masih duduk kayak begitu? Kan itu capek ya, karena terlipat kaki kayak begitu. Apa dia bilang? Hadza jalsatul 'abd amamullah. Ini adalah duduknya budak di hadapan tuannya. Duduknya budak di hadapan tuannya. Nah, kullu dhaif mutadhaif. Orang yang tidak melihat harga pada dirinya sekecil apa. Orang yang benar-benar mengerti bahwa dia tuh gak berharga sama sekali. Ada mutadhaif. Adapun mutadhaaf ya, mutadhaaf adalah orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia lain, dilemahkan oleh manusia lain, dihinakan oleh manusia lain.
manusia lain tuh nggak nganggap dia. Tadha'af. Nabi bilang orang yang semacam ini, lau aqsam Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan berharap apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah bicara, dia udah berdoa, orang yang macam ini la abarrah. Allah pasti kasih apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang dia bicara, nggak meleset sedikit. Nah, la ilaha illallah. Orang biasanya kalau udah tahu dirinya lemah atau dilemahkan sama orang lain, larinya kemana? Larinya ke Tuhannya. Orang kalau sehat lupa sama Tuhannya, kalau sakit udah lemah ingat sama Allah. Nyari tasbih mana tasbih? Ya, nyari doa lah apa. Tapi kalau dia mengkondisikan dirinya lemah seumur hidupnya dia, bagaimana Allah tidak selalu bersama dia? Nah, lau aqsam Allah la abarrah. Pasti akan Allah berikan, gak meleset sedikit. Ya. Kenapa? Sebab orang-orang yang semacam ini memang posisi dia begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Posisi di dekat manusia ya enggak usah dipikir deh. Mau dihina modelnya biarin, yang penting. Orang kan hidup begitu, pengen punya backing orang-orang yang kuat. Kuat finansialnya, kuat kedudukannya. Ya, pengen kalau kita punya kayak gitu, aman kita. Kalau cuma lampu merah sih diterabas-terabas saja ya. Atau masuk jalur busway aman-aman aja. Kan begitu. Kenapa? Dia punya orang di belakangnya yang jaga dia. Gimana kalau yang jagain dia Allah? Tinggal kita pilih mau dijagain sama siapa tuh. Mau dijagain sama orang yang lemah juga, yang dengan virus yang begitu kecil satu bisa hancurin dia, atau kita mau dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih. Mau dijaga caranya kayak begini. Kita tahu kalau kita tuh bukan apa-apa. Nah, lau aqsam 'ala Allah la abarrah la ajaba. Kalimat lam di sini ya, la abarrah, lamnya itu litakid, kepastian. Kepastian. Nah, ya Allah. Pernah kejadian sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, bahwa Ar-Rubai', sahabat Rasulullah, pamannya dia ini punya budak ya, dipukul patah rahangnya sini. Terus gitu minta maaf dia, maafin. Budaknya bilang enggak, saya nggak maafin. Dia dimohon lagi minta maaf dan dengan segala enggak, sampai pada Rasulullah. Dan dia bilang enggak, saya minta kisos, saya minta hukum ditegakkan untuk budak. Maka Nabi bilang harus kisos, hukumnya dikisos dengan hukum yang sama.
Maka ada Sayyidina Anas bin Nadhr bilang, ya Rasulullah, ataksuru thaniyatur rubai'? Apakah rubai' ini, bukan pamannya, rubai' ini yang si pelaku terhadap budaknya itu, kamu bakal patahkan juga, hukumnya itu dipukul sampai patah tulang rahangnya? Dia bilang, la walladhi takthur walladhi ba'athaka bil haqqi la taksar thaniyatuha. Maka Anas bilang, ya Rasulullah, masa gara-gara kayak begini kamu bakal patahin dia juga, kamu kisos sama? Yang apa, enggak, kayaknya enggak balance. Apa kata Nabi? Bilang, ya Anas, kitabullah al-qisas, ketentuan dari Allah, hukum dari Allah, qisas. Mau siapapun yang melakukan, siapa yang bikin, qisas. Melihat Nabi kayak begitu, akhirnya ini si budak tersebut dan kelompoknya, ya, kabilahnya, melihat ketegasan Nabi Muhammad, akhirnya mereka tersentuh, mereka maafkan. Terus Nabi bilang, inna min ibadillah man law aqsam 'ala Allah la barah. Itu ada hamba-hambanya Allah, kalau dia udah bersumpah, Allah pasti kerjain. Ini seorang budak, jangan dipikir orang yang lemah itu kalau udah ngomong. Makanya dalam hadis yang lain, sebuah hadis qudsi, ketika Allah menceritakan tentang para kekasihnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang tersebut, fa idza ahbabtu, kalau saya sudah sayang sama orang ini, ya, Allah bilang betul sama Allah disma'u wa wasallallahu alaihi wasallam. Di akhir itu Allah bilang, fala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adani la u'idannah. Sumpah dari Allah, kalau dia minta pertolongan pasti saya tolong, kalau dia minta sesuatu pasti saya kasih. Ini kalimatnya dalam bahasa Arab, wala in sa'alani, mintanya dengan kepastian, la u'tiyannah, lamnya ini lam kepastian, nunnya juga dikasih tasydid sama Allah untuk kepastian, depan belakang dikasih kepastian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang berat, pasti dan pasti saya akan kasih. Orang kalau kayak gitu enak banget, mau apa juga ada buat dia. Ya. Dia mau apa juga ada. Gimana gak ada, sedangkan Allah yang maha punya sesuatu. Ya, jangankan cuma finansial, lebih dari itu gampang. Allah yang gerakkan segalanya untuk dia. Nah, ketika dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang hilang dari dirinya? Coba deh kita pikir. Ketika manusia memiliki Allah, adakah yang kurang dari dirinya? Tapi kalau ada manusia kehilangan Allah, ya, apa yang dia punya? Dia kehilangan Allah, terus dia punya apa? Hilang semua. Nabi juga bilang, ala ukhbirukum bi ahli nar, mau gak saya kabarin juga tentang kebanyakan orang yang menjadi penghuni neraka? Nabi bilang, kullu utullin. Sifat pertama, kullu utul. Apa itu? Al-jafi al-syadid al-khusumah bil-batil. Orang yang keras. Kalau udah punya perbedaan sama orang, cari cara buat menangin gimana.
walaupun dengan kebatilan. Au al-jafi al-fadd al-ghalidh, orang yang keras, yang ucapannya selalu buruk. Dan sikap-sikap yang mengerucut pada itu. Nah, jadi dulu khusumah, kalau debat sama orang, dia salah bisa jadi benar, dia salah padahal bisa jadi benar, padahal aslinya salah. Nggak bisa dengar ucapan orang, nggak bisa dengar nasihat, beku sudah. Datang hadis dari Ahmad, dari riwayat Imam Ahmad dari jalur Abdurrahman bin Ghanam, walaupun kesahihannya ada sedikit permasalahan. Dikatakan dalam hadis tersebut Nabi ditanya tentang anil utulli az-zanim, tentang sifat yang tadi. Nabi bilang huwa syadidul khalq al-musahhah al-akul al-sharub al-wajid lit-ta'am wasyarab wal-dhulum lin-nas ar-rahib al-jawf. Orang punya sifat kayak begitu itu, tinggal dikerucutkan aja ke situ. Sifat kayak gini, oh iya termasuk. Jawadhin mustakbir, kata Rasulullah. Kullu utullin jawadhin mustakbir. Orang tuh yang sampai jalannya tuh kayak jalan. Ada orang kalau jalan tuh kayak orang yang apa ya bahasanya kita, kayak belagu banget di jalan. Nah, dia bilang apa? Ya terbaktar. Jalan tuh kayak mungkin dirinya punya kekuatan. Terbaktar. Termasuk orang yang sifatnya itu fajir, orang yang banyak bikin kerusuhan, keburukan. Termasuk juga dalam sifat yang semacam ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dikatakan bahwa at-tawadhu lillah wa li ahli la ilaha illallah aqibatuhu sa'adah fil akhirah. Kerendahan diri kita kepada Allah dan juga kepada seluruh manusia, khususnya mereka yang memiliki la ilaha illallah. Ini adalah sebuah jalan untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Kerendahan diri kita terhadap Allah dan juga terhadap seluruh manusia, lebih khusus lagi kepada kaum muslimin, ini efeknya kebahagiaan di akhirat. Mau bahagia, rendahkan diri. Jangan pernah menganggap diri punya hal yang lebih dari siapapun. Sebagaimana dikatakan, yang bisa kita ambil kedua dari hadis ini, at-takabbur wal isti'la 'alan nas sabab liwurudin nar wal iyadu billah. Sifat takabur, merasa punya perbedaan dari yang lain. Lain sedikit aja, sedikit, nggak perlu banyak. Dan merasa lebih di atas orang lain, ini sebab
yang paling mudah untuk masukkan satu orang ke neraka Allah. Alhamdulillah kita ke masjid. Tetanggaannya tuh gak ke masjid tuh. Kesian deh. Nanti ngerasa lebih karena ke masjid. Hati-hati. Ini jalan menuju neraka namanya. Ketika kita merasa lebih dari orang lain. Sebab kita gak tahu kenapa tuh tetangga kita gak ke masjid. Mungkin ada hal yang dia gak bisa bicara dengan kita. Alhamdulillah kita ngaji. Yang lain sih habis sholat pada keluar. Terus yang ngaji lebih bagus dari yang keluar. Siapa bilang? Bisa jadi yang keluar lebih bagus daripada yang ngaji. Kenapa? Mungkin dia punya hal yang lebih penting, yang lebih wajib dia lakukan ketimbang hadir pengajian. Kalau kita nggak tahu, mari mau ngomong kita. Allah mengunci dengan rapat jalan untuk manusia tuh bisa merasa lebih dari yang lain. Kunci semua Allah. Kenapa? Itu urusannya di hati sebab dan gak ada yang bisa lihat. Sehingga kalau ada orang yang membuka kunci tersebut, ya bahasa kita gampang nyari-nyari sama Allah, nah udah hancur dia. Dari hadis ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa sifat orang-orang surga itu husnul ta'amul. Kalau bermuamalah dengan orang lain tuh, berinteraksi dengan orang lain dengan interaksi yang baik. Maka Nabi bilang dalam sebuah hadis, ad-din al-muamalah. Agama itu adalah pola interaksi. Walinul janib, orangnya lembut. Lembut lemah berarti. Kas dong kita. Berani dong. Teriak dong. Emang kita terus teriak-teriak? Harus nunjukin pun. Kita gak punya kekuatan kita tuh. Kekuatan kita tuh karena Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ramah. Ketika dalam peperangan ya Rasulullah, ketika kamu para sahabat menyerang musuhnya, dia melemparkan panahnya, emang kamu yang melempar? Bukan, Allah yang melempar. Makanya tepat sasaran. Kalau nggak bakal tepat, sejago apapun dia, sniper lagi, kalau Allah bilang nggak kena, mau apa? Nggak punya kekuatan dia. Nah, husnul ta'amul walinul janib. Muamalahnya bagus, ya. Kalau ketemu sama orang di depan, ya, kamu yang benar, kita yang salah. Selesai. Wah, saya benar, harus saya perjuangkan. Itu ada Bani Salihin, tanahnya diklaim, sampai ke mahkamah, ke persidangan. Tanah dia beli surat-suratnya rapi semua. Sampai ke persidangan, dipanggil ke sidang. Dengar dia begitu, dia rapikan sertifikatnya sama surat-suratnya, bungkus, panggil satu orang, kasih tuh orang. Dia yang benar, saya sama. Pulang bilang. Anak-anaknya bilang, ya abah, bisa habis tangan kita semua. Kalau orang mengklaim kamu kasih, orang mengklaim kamu kasih, kamu di pihak yang benar. Harus dihadapi orang kayak begini di mahkamah. Kita benar, kok surat-suratnya ada semua. Apa kata abah? Kalau orang minta semuanya nih, anak kasih. Kita bisa tinggal tuh pakai kemah, bisa tinggal di sini hari ini, besok pindah-pindah, kita bisa kayak begitu. Tapi gara-gara hal ini, nanti anak disidang di hadapan Allah dan Allah nyebutkan tentang dunia di hadapan anak. Bagaimana malunya? Gara-gara kayak begini anak ribut, kasih. Padahal dia benar.
Kita mikir, oh lemah banget ya begini. Karena Imam Nawawi, ya Imam Nawawi itu sama pemerintahan di zaman tersebut sebelum dia pindah ke Mesir. Itu raja di saat itu menetapkan akan berperang dan butuh tambahan dana dari rakyat. Minta fatwa dari ulama agar setuju dengan raja, rakyat biar ngasih pendanaan. Yang nggak setuju sama raja dibunuh. Ulama yang tidak memfatwakan itu dibunuh. Datang ke Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika dipanggil ke istana raja, datang. Ketika masuk istana raja, dia lihat pegawai-pegawai raja ini pakai gelang yang emas, ya pakai emas semua. Terus diminta, kamu ya Nawawi, coba kasih fatwa, saya perlu fatwa. Kata Imam Nawawi, kalau ini gelang-gelangnya nih sama gespernya nih dicopotin semua dijual, cukup buat perang. Kenapa harus minta sama rakyat lagi? Dia bilang, kamu gak setuju? Saya bukan gak setuju, saya nggak bisa keluarin fatwa untuk keinginan kamu. Kenapa? Karena masih ada jalan lain. Entah kenapa raja di saat tersebut melihat wibawa besar dari Imam Nawawi. Akhirnya karena raja takut dengan posisi Imam Nawawi yang punya wibawa begitu besar, raja pun ngeri sama dia. Imam Nawawi diusir dari rumahnya. Diusir. Ketika diusir sama raja, dia pergi. Orang-orang bingung. Dia bilang, orang nanya sama Imam Nawawi, ya Imam, kamu ini kira disuruh kasih fatwa di hadapan kamu kematian. Kamu perjuangkan, kamu gak mau kasih fatwa. Tapi diusir kok kamu nurut? Kebayang gak? Konteks pertama terlihat si Imam Nawawi pemberani sekali, menentang raja. Tapi giliran diusir, kamu iya. Kok nggak kamu perjuangkan nih haknya kamu? Nah, dia bilang, itu yang pertama. Ketika dia minta fatwa, ini tanggung jawab saya di hadapan Allah, saya yang tanggung jawab. Kalau saya keluarkan fatwa, ya tanggung jawab saya. Saya nggak mau bertanggung jawab di hadapan Allah untuk hal yang salah. Walaupun mati. Tapi ketika saya dizalimi, ya. Buat apa saya membela diri saya? Dia mau zalimin saya nggak apa? Karena nanti yang bakal belain saya juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira zaman sekarang ada nggak tuh kayak gitu? Dizalimin orang biarin. Kadang salah pun merasa benar. Ya mudah-mudahan nih kalimat yang sederhana dari Rasulullah secara jumlah kata mudah-mudahan menjadi pegangan buat hidup kita, ya, biar kita bisa menjadi bagian. Ini paling nggak punya sifat walaupun nggak lengkap, ya sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikit menjadi bagian dari penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil iqbal. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa yu'tina fawqa ma amalna fawqa ma talabna fawqa ma rajawna wa la yaghfiru dhunub wa yashfir uyub wa yakshifu al-qulub wa yu'tina fawqa ma amalna fawqa ma talabna ala man rajalana khawas wa ma'amma wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.